Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore buat semua mahasiswa Prodi Kesmas UM Pontianak. Baik, pada kesempatan kali ini mata kuliah determinan masalah kesehatan akan membahas tentang upstream dan downstream. Jika kita melihat dari gambar yang ada, kita bisa melihat ada suatu ilustrasi gambar di mana kita bisa melihat bahwa upstream ini adalah determinan yang paling awal yang pada akhirnya kita bisa melihat pucuk permasalahan ini berasal. Ini adalah suatu gambaran bahwa ketika orang sedang melintasi suatu sungai melalui jembatan dan ketika jembatan itu runtuh atau roboh, maka orang akan tenggelam. Dan permulaan dari permasalahan itu dimulai dari jembatan yang roboh. Dan ini kita anggap sebagai awal mula permasalahan itu. Sampai pada akhirnya orang yang tenggelam mengikuti dari aliran yang mengarah yang lebih bawah. Dan disitulah kita menemukan masalah-masalah yang terdapat dalam kategori downstream. Ini adalah teori yang dikenalkan oleh Dahlgren dan Whitehead. Seperti halnya pada gambar, kita bisa melihat ini seperti burung merak yang kita bisa lihat layer per layer atau lapisan per lapisan. Yang paling atas itu dari socio-economic, environment conditions. Yang kemudian kedua kita bisa melihat dari kondisi dan lingkungan pekerjaan. Kemudian sosial dan komunitas. Dan yang terakhir yang paling bawah adalah behavior atau gaya hidup seseorang ataupun perilaku seseorang. Dari perilaku ini kita bisa melihat pada akhirnya nanti kita harus bisa mengkategorikan di bagian manakah behavior atau perilaku ini dikategorikan, apakah upstream ataukah downstream. Dari keterangan Dahlgren dan Whitehead yang disampaikan pada 1991, beliau berdua menjelaskan bahwa kesehatan atau penyakit yang dialami individu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terletak di berbagai lapisan lingkungan. Sebagian besar determinan kesehatan tersebut sesungguhnya dapat diubah atau modifiable factor. Lapisan pertama disebut dengan downstream atau level mikro atau pada hilir. Determinan ini meliputi perilaku dan gaya hidup individu yang meningkatkan ataupun merugikan kesehatan dan dapat diubah dengan intervensi individual. Misalnya, pilihan untuk merokok atau tidak merokok. Pada level mikro atau downstream atau seperti yang kita lihat pada ilustrasi gambar tadi adalah bagian di bawah, faktor konstitusional genetik berinteraksi dengan paparan lingkungan dan memberikan perbedaan apakah individu lebih rentan atau lebih kuat menghadapi paparan lingkungan yang merugikan. Perilaku dan karakteristik individu dipengaruhi oleh pola keluarga, pola pertemanan, dan norma-norma di dalam komunitas. Kemudian pada lapisan kedua, beliau berdua ini menamakannya dengan level meso atau pertengahan. Mereka juga menyebut dengan istilah mainstream, di mana istilah ini merupakan pengaruh jejaring sosial dan komunitas. Faktor determinan ini meliputi adanya norma komunitas, nilai-nilai sosial, lembaga komunitas, modal sosial, jejaring sosial, dan lain sebagainya. Faktor sosial pada level komunitas ternyata dapat memberikan dukungan bagi anggota-anggota komunitas pada kegiatan yang menguntungkan bagi kesehatan. Sebaliknya,
Faktor yang ada pada level komunitas dapat juga memberikan efek negatif ternyata bagi individu dan tidak memberikan dukungan sosial yang diperlukan bagi kesehatan anggota komunitas. Misalnya, individu yang mendapatkan dukungan memberikan ASI eksklusif karena dorongan kuat dari keluarga. Contoh yang lain, misalnya dari komunitas yang sesuai dengan pergaulan, merokok dan tidak merokok. Dari perkawanan yang ada, itu pun merupakan komunitas yang dipunyai oleh individu yang dapat memengaruhi apakah perilaku merokok tersebut bisa pada akhirnya menular ataupun perilaku tersebut tidak mempengaruhi individu. Hal ini tergantung dari kekerapan ataupun bagaimana sosial tersebut atau jejaring sosial itu dapat mempengaruhi individu. Karena dengan kerutinitasan dalam bergaul dengan jejaring sosial tersebut, maka secara tidak sadar akan membawa individu tersebut melakukan hal yang sama yang mengarah kepada masalah kesehatan. Lapisan ketiga, artinya ketiga ini ketika kita melihat dari bawah, ya, dari pertama behavior, yang kemudian kita melihat community, environment sosial, kemudian yang ketiga ini adalah level exo, yaitu kondisi hidup dan tempat kerja. Ternyata di sini meliputi faktor-faktor struktural, di mana terdapat lingkungan pemukiman, perumahan, atau papan yang baik, ketersediaan pangan, ketersediaan energi, kondisi di tempat bekerja, kondisi sekolah, ketersediaan air bersih, bagaimana sanitasi lingkungannya, akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, akses terhadap pendidikan yang berkualitas, lapangan kerja yang layak. Dan ini semua termasuk bagaimana meningkatkan kualitas termasuk literasi atau edukasi. Kondisi tempat bekerja seorang individu ini juga mempengaruhi ketika kita melihat dari hal yang sebelumnya, level yang sebelumnya. Misalnya, contohnya adalah ASI eksklusif. Ini akan dilihat apakah sarana dan prasarananya di tempat bekerja menyebabkan ibu dapat memerah ASI. Misalnya adanya ruang laktasi di tempat bekerja. Bagaimana dengan kondisi masalah kesehatan yang lain? Kita bisa melihat kalau misalnya kita melihat dari lingkungan rumahnya, apakah memang sanitasinya sudah bagus? Bagaimana ketersediaan air bersih? Bagaimana ketersediaan air minum yang sesuai dengan standar? Bagaimana dengan syarat rumah sehat? Hal-hal seperti ini masuk ke dalam lapisan ketiga atau level exo. Lapisan terluar dikatakan juga sebagai lapisan ekstrim atau level makro atau juga pada hulu. Meliputi kondisi-kondisi yang ada di dalam suatu negara atau secara luas kita melihat kebijakan makro, baik itu sosial, ekonomi, budaya, bahkan politik sekalipun, serta lingkungan fisik akan masuk ke dalam lapisan ini. Termasuk faktor-faktor yang terletak pada stabilitas sosial, ekonomi, hubungan internasional, kemitraan global, politik, investasi, kondisi peperangan, iklim dan cuaca, kemudian bencana alam yang banyak terjadi, ya, itu akan masuk pada level upstream. Artinya, sebelum kita mengarahkan kepada bagaimana behavior individu, kita harus melihat yang paling atas sebelum adanya downstream.
yang artinya ternyata ada ujung di mana letak permasalahan pada behavior individu di masyarakat ini terjadi, ada penyebabnya, yaitu ada di wilayah upstream. Bagaimana kebijakan itu bisa diciptakan, bagaimana ketegasan pemerintah itu bisa mempengaruhi, ini akan sangat diperhitungkan. Bagaimana peperangan itu bisa terjadi, sehingga kita bisa melihat semua hal yang termasuk di dalam upstream ini dapat mempengaruhi aliran atau arah dari bagaimana downstream itu terjadi. Maka dari itu, ketika kita bisa menyimpulkan, saya rasa pemerintah itu mempunyai peran yang penting. Sehingga kita semua harus bisa juga mengantisipasi terkait dengan perilaku-perilaku yang bisa mengarah kepada preventif. Saat tadi kita melihat ilustrasi gambar yang pertama, kita bisa akhirnya melihat pada ilustrasi gambar yang saat ini. Jadi ada satu ahli yang mengatakan bahwa ya benar, upstream itu berkutat pada socio-economic factors yang arahnya adalah policy atau kebijakan. Environmental change build environment. Jadi ketika kita sudah bisa mengantisipasi atau kita sudah bisa memberikan satu intervensi terhadap upstream, maka kita mungkin bisa menyentuh arah dari yang tengah, bagian meso atau midstream ataupun downstream. Sementara yang tadi mungkin untuk yang teori yang Dahlgren dan Whitehead tadi sampaikan, lifestyle atau behavior atau pola atau gaya hidup, healthy and unhealthy behavior, masuk ke dalam downstream. Dan ini lebih ekstrim lagi. Dia bisa menempatkan downstream itu ketika sudah terjadi kesakitan, sudah terjadi disability atau illness. Sehingga upaya yang dilakukan adalah ya treatment of disease. However, saya rasa ini adalah yang paling akhir kita bisa pikirkan. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengubah behavior itu. Karena dengan behavior kita bisa melakukan preventive action. Ketika kita melihat pengembangan teori-teori, ini pun juga bisa dijadikan sebagai acuan setelah kita melihat teori Dahlgren dan Whitehead. Kita bisa melihat di sini bahwa di bagian paling ujung di sini ada socio-economic dan political context. Di sini peran pemerintah sangat penting. Macroeconomic policy sangat dibutuhkan. Social policy juga akan memberikan dampak yang cukup untuk bisa kita melihat bagaimana pengaruhnya terhadap behavior masyarakat. Culture juga akan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap behavior. Dan semua faktor determinan yang muncul tadi akan menjadi landasan dalam menentukan suatu intervensi dan strateginya. Di antaranya perubahan kebijakan pemerintah, baik itu pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Perubahan norma, misalnya perubahan nilai mengenai gender, perubahan nilai apapun yang bisa mengatur masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan masyarakat. Dan tentunya mempermudah semua akses, termasuk akses pelayanan kesehatan.
Baik, saya kira itu semua yang bisa saya berikan untuk menjelaskan upstream dan downstream dalam determinan sosial kesehatan. Terima kasih.